Vin menyampaikan dari kelompok 2B, Pak. Baik, 2B, monggo. 2B. Ya, sebentar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mewakili teman-teman dari kelompok 2B akan mempresentasikan infografis yang merupakan kampanye dari penerapan berakhlak. Untuk kelompok 2B, anggotanya ada Pak Fajar Yuli Prasetyo, Bu Fevi Damayanti, saya sendiri, Feni Puspitaningsih, kemudian Bu Fitriana, dan Pak Hafid Afridian, SPD. Oke, untuk tugas infografis, kelompok kami tidak mengambil satu nilai dari berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan dengan ajakan ASN hebat melayani sepenuh hati. Di sini ada poin-poin bagaimana cara kita agar bisa melayani sepenuh hati. Yang pertama, menyapa dan senyum setiap orang yang datang. Yang kedua, menanggapi aduan cepat dan solutif. Yang ketiga, sediakan akses layanan mudah dan inklusif. Yang keempat, utamakan kepuasan masyarakat, bukan sekedar aturan. Kemudian, dengan ada poin-poin ini, diharapkan nanti yang membaca infografis mendapatkan gambaran bagaimana cara agar bisa melayani sepenuh hati. Kemudian kami juga memberikan kata-kata mutiara di bawah sendiri, yaitu pelayanan yang tulus akan melahirkan kepercayaan, dan kepercayaan adalah awal dari perubahan yang besar. Itu dari kelompok kami, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bisa dibesarin ya Mbak ya sedikit ya. Oh, oh ya, saya ulangi lagi ya Pak, benar. Saya Ya, besarkan lagi. mari kita amati flyer yang bagus ini dan silakan Benar, saya satu dua orang memberi komentar apakah bagus, apakah sangat bagus, kemudian pesan apa yang bisa kita lihat dari flyer ini. Pertama, di sini ada gambar. sudah. Kemudian ada kata-kata mutiara, sapa senyum tiap orang yang datang, tanggapi aduan cepat solutif, sediakan akses layanan mudah dan eksklusif, kembangkan kepuasan masyarakat. Bagus sekali. Baik, silahkan. Mungkin ini kelompok berapa ini ya? Kelompok berapa, B Mbak? Pak, Hah? 2B. 2B, 2B. 2B, Oke, iya. oke. Silakan 3A menanggapi, monggo. Jadilah penilaian ataupun pernyataan ataupun underline, silakan. Kelompok 3A memberi tanggapan, monggo. Jadi Pak, siap. Hmm, Terima kasih Pak. Saya Hendy dari 3A. Ya, Mungkin secara garis besar sudah bagus ya Pak. Jadi sudah pesannya mudah ditangkap untuk pembaca. Mungkin masukan saja untuk yang atas yang, maaf ya Bu, yang dinaikkan ya Bu, yang ASN hebat itu perlu dipertegas oh lagi ya, mungkin. Kurang tebal kalau menurut saya itu Bu. Mungkin oh itu saja ya, Pak. ya, Terima kasih. baik. oh ya. Silakan 3B, satu kalimat coba 3B. Perwakilan 3B. Saya Pak, G. kalau untuk flyer ini saya suka karena on point sekali. Jadi apalagi senyumnya Pak Nasarudin ya. Paling untuk dari saya terkait dengan spasi di ASN Hebat Melayani itu bisa dirapatkan lagi biar semakin apa ya, semakin rapat dan bagus lah gitu. Itu Baik, aja Pak. luar biasa ya. Jadi, oke. Itu masukan ya dari 3A, 3B. Ada lagi yang memberikan? Monggo, satu lagi. Baik, kalau tidak ada,
Berarti flyer ini bagus, bisa dipasang. Yang penting umpamanya ini dicetak di sebuah sebuah kertas yang untuk flyer itu ataupun semacam apa itu spanduk kecil ditaruh di depan pintu kantor bisa untuk me, istilah ada, Bang, memberi informasi bahwa kondisi layanan itu yang ada di kantor adalah seperti ini. Terima kasih kelompok 2B yang sudah luar biasa. Silakan kelompok berikutnya. Terima kasih, Pak. Kelompok 3B, Pak, boleh, Pak. 3B, nanti 4A, 4B memberi komentar ya. 3B Siap. monggo. Izin share screen, Jih, Pak. Ya, 5 kali 8. Ya, sudah terlihat belum, Jih? Sudah, ya. Ya, ya. Jadi sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 3B yang berisikan 5 anggota. Yang pertama ada Pak Muhammad Yusuf Setiawan, yang kedua ada saya sendiri Muhammad Abdullah Ahyar, yang ketiga ada Muhammad Fakih Ulumuddin, yang keempat ada Muhammad Rafiq Fauzi, dan yang terakhir ada Nancy Fania. Jadi kali ini kami membuat infografis dengan tema besarnya adalah satu frekuensi dalam harmoni, satu aksi dalam kolaborasi. Jadi kenapa kami mengambil tema ini? Karena kami ingin mengajak seluruh masyarakat dari berbagai lapisan masyarakat, apapun backgroundnya, apapun agamanya, apapun organisasinya, pendidikannya, pekerjaannya, bahkan sampai dengan usianya, untuk bersama-sama membangun masyarakat yang rukun, damai, dan sejahtera. Karena bagaimanapun juga kemajemukan masyarakat itu hanya bisa disatukan dengan satu tujuan besar, sehingga menjadi sebuah apa ya, eh, sebuah sebuah cara terbaik untuk mewujudkan masyarakat yang rukun, damai, dan sejahtera. Mungkin itu dari saya, Pak. Terima kasih. Baik, ya. Ada yang nambah dari kelompok 3B? 3A atau 3B urusannya? 3B, Pak. 3B. Ya. Ya, baik. Ini yang kiri satu frekuensi dalam harmoni, satu aksi dalam kolaborasi itu bagus ya. Jadi bahasanya simpel. Kemudian core value berakhlak ini harmonis, kolaboratif ya. Itu bagus. Kalau bisa itu tulisannya lebih sedikit. Sudah bagus, cuman yang namanya flyer itu orang membaca sekilas sudah menangkap semua pesan. Nah, kalau ini kan mendadak seperti membaca lebih serius. Nah, itu bisa harmonis di bawah ditambah harmonis lagi ya. Berarti adalah langsung aja sikap saling menghormati. Jadi ambil kata-kata kuncinya saja. Terima kasih. Terima Silakan kasih. kelompok 4A memberi penilaian ataupun tanggapan ataupun penyemangat. Silakan 4A. Baik, mungkin boleh saya, Pak. Nggih. Eh, Terima kasih untuk waktunya. Dari flyer ini sangat bagus sekali ditampilkan oleh teman-teman. Jika digunakan untuk halayak atau publikasi, barangkali hanya yang slide sebelah kiri nih, nggih. Kalau yang sebelah kanan mungkin untuk apa ya, pengetahuan kita secara pribadi, dalam arti kalau misalnya untuk umum gitu, nggih, yang seperti Bapak Teguh sampaikan tadi, satu kilas satu kali lihat orang paham gitu. Mungkin yang sebelah kiri. Terima kasih, itu saja. Bagus. Terima kasih Mbak Nasihatul. 4B. Halo, ada orangnya? Ya Pak, izin menanggapi Pak, saya dari kelompok Monggo. 4B. Ya, menurut saya
infografis ini sudah bagus ya Pak, apalagi yang sebelah kiri itu satu frekuensi dalam harmoni, satu aksi dalam kolaborasi. Terus mungkin yang sebelah kanan yang core value berakhlak itu gambarnya kurang lebih menarik lagi dan kata-katanya itu kurang kata-kata ajakan seperti itu. Tapi keseluruhan sudah bagus. Oke, Terima terima kasih kasih. Pak. Baik, ya. Terima kasih flyernya sudah sangat yang sebelah kiri itu sangat sangat memberi arti ya. Baik, terima kasih. Ini sudah berbagi. Baik, lanjut monggo yang mau tampil lagi. 1A, Pak. 1A, monggo. 1A nanti 1B, 2A memberi penilaian. Baik, izin share screen. Ya, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya, Ahmad Aulia Kutsi, terus Mas Ahmad Soibi, Mas Ahyan Putra, terus ada Mas Andri Suryono dan Mbak Ya Khairatul Rizki. Nah, dalam flyer kami yang pertama terkait pelayanan berakhlak secara umum, kami menampilkan seperti ini, mulai dengan jargon, mulai dari diri, tunjukkan aksi, sebarkan inspirasi. Terdiri dari nilai-nilai berakhlak ya, ada berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, serta kolaboratif. Berorientasi pelayanan yakni melayani cepat, menjawab tepat, bersikap ramah, akuntabel dengan cara jujur, terbuka, dan dapat dipercaya, kompeten, terus belajar dan tingkatkan kapasitas, lalu harmonis, saling peduli dan menghargai, loyal, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, adaptif, terus berinovasi dan antusias menghadapi perubahan, kolaboratif, membangun sama yang bersinergis. Core values ASN itu bukan teori, tapi cara kita bekerja setiap hari. Lalu kami menjalankan lagi dalam hal berorientasi dalam layanan. Berorientasi dalam layanan, yakni kami tampilkan seperti ini. Jadi sebagai ASN, kita harus memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, bersikap ramah, cekatan, solutif, dapat diandalkan. Lalu berorientasi pada layanan, tidak boleh mengabaikan keluhan masyarakat, tidak boleh memberikan pelayanan yang lambat dan berbelit-belit serta tidak responsif. Berorientasi pelayanan juga harus menerapkan 5S, yakni senyum, salam, sapa, sopan santun, dan sebagainya seperti yang kami tampilkan dalam screen tersebut, Bapak. Terima kasih. Mohon kritik dan masukannya dari teman-teman yang lain. Bagus, terima kasih. Ini 1B. Silakan 1A. 1A, Pak. Ya, 1A. Silakan 1B memberi penilaian. Mohon izin memberi penilaian, Mbak, untuk poster Oke. 1A. Yang pertama, posternya warnanya sangat menarik sekali dengan warna yang selaras dan juga mampu menarik orang yang melihat karena di sini ada gambar mas-mas dan mbak-mbak juga dengan berpose, ada yang ada larangan, ada ajakan dan sebagainya. Dan berikutnya, setiap nilai yang ada di sini dijelaskan secara singkat, tapi bermakna dan memudahkan para pembacanya agar tidak terlalu lama dalam membaca poster ini. Sekian, Pak. Baik, bagus. 2A. Izin Bapak dari 2A. Dari 2A, kami ingin mengomentari, tadi kan sudah dikomentari yang di halaman pertama, mungkin di halaman kedua, itu kan ada beberapa gambar dan juga kata-kata, cuman di bagian yang terakhir ini sebenarnya sudah sangat bagus ya, dan cukup jelas apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan. Cuman untuk yang di gambar bawahnya, yang pengguna layanan datang, petugas sambut, mungkin tulisannya bisa lebih diperbesar, karena kalau misalnya dilihat dari tulisan yang di atas dan yang di bawah itu, cukup kecil, jadi sepertinya akan agak susah dilihat jika dari jauh. Gitu, terima kasih. Baik, ya bagus ya. Jadi memang sebenarnya sudah bagus, banyak pesan, tapi jangan terlalu banyak tulisan. Jadi kayak PowerPoint itu loh. PowerPoint itu power itu kekuatan, point itu ya nilai.
Jadi satu kata langsung maknanya luas ya. Seperti yang biru itu kan, yang atas itu bagus ya. Jadi sudah bagus, dipersingkat kata-katanya kalau memang mau didajikan sebuah infografis. Terima kasih ya. Baik. Terima kasih Bapak. Ya, monggo yang mau tampil lagi. Kelompok berapa ini yang sudah 3B, 2B, 1B, 4A, Pak. Bapak. apa? 1B, Pak. 1B. Nggih. Nanti semua kelompok memberi penilaian ya, 1B. Persiapkan. Jadi nanti biar lebih lengkap memberi komentar walaupun satu kalimat. Monggo. Izin share screen, Pak. Nggih. Apakah sudah terlihat? Sudah, Mas. Nggih. Di sini kami dari kelompok 1B ingin eh, memberikan hasil dari apa yang kami kerjakan. Kelompok kami terdiri dari Ahmad Muzaki Derajat, Andi Solihin, saya sendiri, Cahyono Budi Santoso, Denny Arif Wiyardi, sama Dianovita Anggraini. Baik, di poster yang pertama, konsepnya juga mungkin hampir sedikit sama dengan kelompok 1A. Kami memberikan nuansa sedikit berbeda, dan di poster yang pertama ini eh, kami memberikan eh, kata-kata berakhlak secara umum, yang di situ di tiap-tiap kalimatnya menyampaikan satu kalimat. Dari pelayanan berakhlak itu kemudian timbullah kalimat yang namanya ASN hebat bukan dilahirkan tetapi dibentuk oleh nilai berakhlak. Kemudian poster kedua kami seperti ini, kaitannya sama yang kompeten, karena dalam era sekarang kita harus ekstra hati-hati dengan yang namanya era digital. Jadi jadi ASN kita juga harus senantiasa update sama yang namanya teknologi digital. Makanya kami membuat poster seperti ini. Terus kami kasih pesan, yuk jadi ASN yang cakap digital. Kurang lebih seperti itu, Pak, yang saya paparkan. Terima kasih. Terima kasih. Ini 1B. Silakan komentar dari 1A. Baik, mohon izin Bapak. Saya dari 1A untuk mengomentari dari kelompok 1B. Baik, secara umum saya langsung terfokus ke yang poster kedua atau infografis kedua. Ini langsung mata saya tertuju fokus dan karena menarik, Pak. Jadi poin-poinnya itu diilustrasikan dengan gaya-gaya yang sesuai sehingga ini semakin menggugah pembaca atau yang melihat untuk fokus kepada pesan yang ingin disampaikan. Menurut saya itu keren. Bagus, ya bagus. Terima kasih, Terima kasih Pak Mas Ahyat. Alhian Putra. Ya, 2A, monggo. 2A, Ya, izin Bapak dari ya. 2A. Ini posternya sangat bagus dan sangat menarik ya, dengan gayanya memang cukup sangat milenial sekali. Dan ini tulisannya juga nggak banyak dan cukup besar. Jadi kalau misalnya kita lihat, sekali lihat langsung bisa paham. Sangat Ya, bagus, keren. Makasih. ya, terima kasih Bu Dokter ya, Bu Dokter Lisa ya. Ya, terima kasih. Ya, Pak. Ya, ya. Jadi itu komentar ya satu. Silakan 2B. Ini 2B, 2B Ya, belum ya? Pak. 2B. Boleh saya menambahkan, Pak? Ya, monggo. Sudah sangat bagus untuk posternya, Pak. Apalagi yang kedua itu
berisi ajakan, jadi itu merupakan himbauan untuk kita semua dan memotivasi untuk mengikuti apa yang dituliskan di situ. Begitu, Pak. Ya, terima kasih. Oke. Terima kasih Mbak Dev, Mbak Fevi. Mbak Fevi kelompok 2B ya? Baik. Iya, Pak, 2B. Ya. 3A, monggo 3A. Absen. 3B. Oke, Halo Pak, izin dengar suaranya komentari Pak? Pak. Oke, monggo. 3A atau 3B? Saya 3B, mungkin 3A dulu Silakan, enggak ya. apa-apa. Langsung aja. Sebutkan nama. Oke, saya Muhammad Yusuf Setiawan dari 3B, ingin memberikan sedikit penilaian ya. Untuk yang halaman yang satu ya, yang sebelum ini itu saya kira secara desain ya dua-duanya sih ya halaman satu dan dua itu menarik ya. Cuma di sini saya punya fokus ke dalam tulisan tapi ya. Yang kita tahu sejauh ini tapi itu kan bahasa yang tidak baku ya. Jadi lebih baik kalau secara tidak langsung itu flyer juga menunjukkan keseriusan kita untuk menjaga eksistensi bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu. Jadi alangkah lebih baik jika ASN hebat bukan dilahirkan tetapi gitu kan. Kalau KBBI kan menggunakan tetapi dibentuk oleh nilai berakhlak. Saya kira itu Bapak. Terima kasih. ASN hebat bukan dilahirkan tetapi dibentuk oleh nilai berharga. Baik, terima kasih. Luar biasa. 4A. Izin Bapak, saya Oke. Selamat Riyadi dari kelompok 4A. Biar ada balance-nya juga, karena pujiannya tadi sudah banyak sekali. Saya juga sangat memuji sebenarnya, ini bagus sekali. Cuman saya sedikit misinformasi ketika ingin menjadi ASN yang berkompeten itu tidak ada caranya yang lebih detail. Jadi breakdown poin kompeten belum ada, namun langsung larangan supaya tidak menyalahgunakan digital seperti itu. Alangkah baiknya dua flyer itu, flyer pertama tidak perlu yang umum, tetapi memang langsung ke kompeten dan breakdown bagaimana sih kita jadi kompeten. Nah, baru bawahnya itu larangannya. Itu saja Bapak. Terima kasih. Baik. Terakhir 4B. Sudah habis? Izin Bapak, Oke, monggo. ya saya Greko Susilo dari 4B, izin berkomentar sedikit Bapak. Untuk dari flyer yang kedua itu ya, dari yang kedua Mas bisa di kolom bawah. Itu sebenarnya sudah bagus, cuman eh, itu ada kalimat untuk waspada penipuan daring itu ada dua pesan ya. Jadi menurut saya lebih baik kalau misalnya emang satu pesan saja, jangan dibikin dua, takutnya nanti ada miss delivery-nya di situ. Itu aja Pak, sekian. Baik, terima kasih dari penyaji yang sudah menampilkan luar biasa. Ini ada pesan, ada kritikan yang sifatnya membangun. Jadi kita adik-adik sudah terlatih membuat flyer yang baik. Lanjut, siapa yang mau tampil? Kelompok Izin Bapak 2A. 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 Oke. Silakan 2A. Yang lain nanti mengomentari. Ya, di sini kelompok 2A terdiri dari Bapak Doviro Lutfi, Dr. Lisa Lestari, kemudian Bapak Zikri Isudin Agusta, Bapak Edu Ersanda, dan saya sendiri Elia Fatona Indriana. Kami mengambil salah satu nilai adaptif, yakni salah satu nilai berakhlak yakni adaptif. Di sini sebenarnya sudah ada apa itu pengertian, kemudian contoh perilakunya, dan karena zaman ini sudah berubah, tantangannya bertambah, maka ASN yang adaptif adalah ASN yang siap memimpin perubahan. Dan di sini kami mengajak pembaca bahwa mari membuka diri terhadap cara kerja baru, teknologi, dan pola pikir yang inovatif. Seperti itu, Baik, Bapak. ini 2A. Satu flyer. Coba besarin dikit ya. Ya, ASN beralak adaptif. Oke. Silakan ke siap dari 1A komentar. Memberikan komentar. Izin, Pak. Ya, monggo sebutkan nama. Saya Ahmad Sohibi, kelompok 1A.
saya tertuju pada pesan yang disampaikan, saran dan kritik, sebaiknya itu yang lebih besar daripada pesan-pesan yang lain. Jadi langsung tertuju dan terfokus pada ajakan mari buka diri terhadap cara kerja baru, teknologi dan pola pikir inovatif. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. 1B. Oke, mohon izin Pak. Oke. Saya Denny Arwiyardi dari 1B. Untuk flyer yang dibuat ini sudah komplit ya, menjelaskan bagaimana ASN nilai adaptif ya tadi Mbak. Tolong diatasin lagi. Di atasnya. Oke, ini aja. Mungkin dari saya dari segi warna gitu. Warna dari flyernya mungkin eh, terlalu coklat karena keseluruhan coklat jadi dengan tulisan putih itu mungkin dari pembaca istilahnya mati gitu ya. Untuk coklat dipadukan dengan putih nanti kesulitan dalam membacanya karena ya mati itu tadi. Mohon maaf saya. Eh, Demikian Pak, terima kasih. Ya, istilahnya kurang kontras ya. Baik. Oke Pak. Baik. 2B. Izinkan saya Hafid Afridian 2B. Ya. Menurut saya ini skema warnanya yang dipakai mungkin apa ya, hangat ya, jadinya dominan ke orange. Tapi saya mau mengkritik apa sarannya sih itu terlalu banyak tulisan, mungkin dikurangi ya Mbak ya. Karena saya nggak langsung mendapat nilainya gitu. Gitu aja sih, terima kasih. Oke, terima kasih. 3A. Baik, Pak. Saya, Pak. Ya, sebutkan nama. Oke, nama saya Inarotul Faizah, Pak. Izin memberikan saran dan juga masukan. Namun overall sebenarnya ini sangat bagus gitu, Pak. Memberikan nilai salah satu nilai adaptif terkait tentang yang tadi berakhlak. Tapi masukannya yang pertama mungkin gambarnya agak lebih dibanyakin sedikit gitu ya Pak ya, agak lebih dibanyakin atau lebih di apa ya, ini jangan pakai yang orangnya jangan pakai yang warna baju coklat kayak gini, mungkin bisa pakai baju korpri atau mungkin karena kita di bawah naungan Kementerian Agama bisa pakai yang hitam putih kayak gitu-gitu Pak. Tapi secara keseluruhan bagus sih Pak. Dan ternyata dari tadi awal sampai akhir ternyata teman-teman pada jago desain kayak gitu Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. 3B. Ya Pak, saya Pak. Ya. Muhammad Rafiq Fauzi dari kelompok 3B. Menurut saya secara isi sudah komplit ya. Ada pesan yang langsung disampaikan, kemudian diberikan contoh perwujudan perilakunya. Yang di sisi isi sudah bagus, tapi untuk kembali lagi untuk warnanya menurut saya kurang energik gitu. Jadi kurang agak kalem kurang energik lah, Pak. Baik, terima kasih. 4A ada, 4A monggo. 4B. Oke, Pak, 4A. Ya, monggo 4A. Oke, mewakili teman-teman, ini untuk infografis yang disampaikan oleh kelompok yang ditampilkan. Betul sekali ini disampaikan oleh teman-teman sebelumnya. Tulisannya mungkin untuk dipersingkat lagi, seperti yang disampaikan Bapak itu pertama lagi, jika kita melihat satu buah poster, tidak usah banyak baca, tapi yang penting paham dengan pesannya. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. 4B ada? Baik, terima kasih teman-teman masukannya. Jadi semua yang dikatakan teman-teman betul. Jadi flyer, infografis, jangan terlalu banyak tulisan. Ya, baik. Jadi cukup yang singkat-singkat seperti yang sebelum-sebelumnya tadi. Terima kasih.
Masih 3 kelompok, monggo kelompok berapa dulu? 3A boleh, Kelompok Pak? 4B, Monggo Pak. 3A, siap. Oke, baik, Pak. Oke. Terlihat, Pak? Belum. Yuk, hampir Oke, sudah. baik. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Waalaikumsalam. kelompok 3A, ada Ibu Hanifah Fasiani SPD, ada Pak Hendi Rizky Pradana SPD, ada saya sendiri Inarotul Faizah SPD, ada Bapak Marcelinus Ongkowijoyo Esfil, dan ada Bapak Muhammad Al-Amin SH. Nah, dari infografis yang kami buat, kami mengambil salah satu nilai dari berakhlak yaitu harmonis. Gitu, harmonis. Nah, di sini pada poster yang atau infografis yang kami buat terdapat filosofinya, Pak. Kenapa kita mengambil gambar yang seperti ini, warnanya seperti ini, kemudian kenapa kita mengambil nilai harmoninya. Nah, salah satunya poster ini tuh menggambarkan semangat menjaga keharmonisan di tengah keberagaman budaya, suku, dan agama di Indonesia. Karena kita tahu bahwa berbagai suku budaya itu ada di Indonesia. Nah, kemudian warna merah putih itu mencerminkan persatuan dan nasionalisme, sedangkan ilustrasi pakaian adat, rumah ibadah, dan simbol budaya itu menunjukkan keragaman yang saling melengkapi. Pesannya yang terkait tentang menjaga rasa, merawat kata, itu mengajak ASN dan masyarakat pada umumnya untuk bijak dalam berucap, menghindari hoax dan perundungan digital, serta menciptakan suasana kerjasama tanpa sekat dengan sikap saling menghormati perbedaan. ASN dapat membangun lingkungan kerja yang damai, inklusif, dan kuat dalam persatuan. Seperti itu filosofinya, Pak. Terima kasih. Mohon masukannya dari teman-teman. Bagus, 3A. Tadi diwakili oleh Mbak Ina Rotul ya. Inarotul Faizah. Iya, Pak. Silakan komentar dari 4A. Oke, Pak, saya Pak. Ya, Mbak Inarotul Faizah luar biasa ya. Tadi pertama kali ditampilkan langsung wow gitu ya. Warnanya jadi menyatukan beberapa itulah ya. Kemudian ada satu hal mungkin yang terselip ini ya Mbak, yang di belakang gunungan itu ada tulisan stop nopo nggih? Nggih, stop bullying, bullying. Stop bullying. Ini memang desainnya Nggih. di belakang gunungan atau ada Nggih, di depan gunungan sedikit gitu? memang di belakang, Bu. Oh, seperti itu. Memang dari Oh, belakang. iya, Nggih. iya. Gitu. Iya, terima kasih, Mbak. Nggih, sama-sama. baik. 4B. Ya, izin Bapak menyampaikan Mbak Nurul, monggo. pendapat. Nggih. Sama pertama kali lihat dibuka, di-share langsung tertarik sekali membacanya, apalagi menggambarkan Indonesia sekali, apalagi kata nilai berakhlak yang diangkat yaitu harmonis, dan kata-katanya juga to the point, yaitu menjaga rasa, merawat kata. Keren, hebat. Terima kasih, Bapak. Menjaga rasa, merawat kata. Bagus, luar biasa. Baik. 1A. Pas. 1B. Jadi Mbak, perwakilan dari 1B izin menyampaikan saran dan masukan ya. Kalau menurut saya flyer ini sudah sangat menarik dan penuh makna nggih, dengan tema menjaga rasa, merawat kata. Pesan yang disampaikan itu sangat relevan di era digital saat ini. Terus untuk visualisasi yang digunakan juga menggambarkan keberagaman Indonesia yang menunjukkan semangat persatuan dan perbedaan. Kalau menurut saya visualnya sudah bagus, tetapi terlalu banyak gambar apa ya? Mungkin sedikit dikurangi gambarnya. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Di gambar terlalu crowded ya. Ya. Ada yang mau komentar lagi? 2A, 2B, 3B, Pak. 3B, monggo. Oke, saya Yusuf Setiawan dari 3B. Secara visual saya kira menarik sekali ya, karena warna-warni yang menyimpulkan dari Bhinneka Tunggal Ika saya kira. Tetapi di sini saya punya fokus pada kata-kata yang di bawah itu. Bersama kita bangun kerjasama tanpa sekat, damai dalam perbedaan, kuat dalam persatuan. Nah, sebenarnya kata-kata ini kan menarik. Yang membuat sedikit agak kurang menarik adalah karena kata sekat. Karena di akhir itu ya gitu maksudnya. Berbeda dengan perbedaan itu kan N. Kemudian persatuan itu kan N gitu kan.
Jadi kalau menurut saya lebih baik yang sekat itu diganti dengan kata yang berakhiran "and" gitu kan. Misalnya apa? Bersama kita bangun kerjasama tanpa batasan, damai dalam perbedaan, kuat dalam persatuan. Saya kira demikian, Pak. Bagus sekali kritikannya, luar biasa. Terima kasih. 2A, 2B, sudah? Saya dari 2B, Pak. Silakan. 2B. Oke, saya Feni Putri dari 2B akan mengomentari eh, apa namanya flyer ini. Untuk flyer, mungkin saya sepakat dengan yang sebelumnya yang mengatakan kalau ini terlalu banyak gambar. Sebetulnya ini sudah sangat bagus dan menarik. Cuma tadi yang stop bullying sama fake fake apa itu ya Mbak? Yang belakang, yang HP. News, fake news. Fake news ya. Nah, itu kan sebetulnya adalah poin penting ya. Nah, itu sayang sekali kalau harus tertutup sama gambarnya. Jadi kita tidak mengena poinnya apa seperti itu. Kan ini harmonis, berarti kan harus stop bullyingnya itu kelihatan seperti itu. Mungkin bisa juga ditambahi apa ya, bersama kita bangun kerjasama tanpa sekat, damai dalam perbedaan, kuat dalam persatuan. Mungkin bisa dibikin poin-poin jadinya tidak terlalu banyak gambar dan ada beberapa poin yang terlihat untuk menggambarkan nilai harmonis seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih luar biasa ya. Flyer ini bagus ya. Pesannya bagus ya. Hanya yang pesan bawah itu kalau yang merawat kata itu kan besar. Jadi sekali lihat bisa gitu loh. Sekali lihat itu sudah bisa. Merawat kata langsung masuk. Tapi kalau yang bawah itu kan dadak ngejo ya. Dadak mengeja. Oleh karena itu nanti bisa juga kalau membuat flyer lagi gambar dikurangi, kemudian tulisan bersama kita bangun kerjasama tanpa batasan tadi ya. Damai dalam perbedaan, kuat dalam persatuan. Bagus sekali. Nanti diperbesar, bentuknya mungkin dengan kata-kata atau bentuk fontnya yang indah. Kemudian gambar dikurangi. Ini ada gambar orang naik kuda lumping ya, besar juga ya. Nah, ini luar biasa. Ada gunungan, ada rumah. Nah, benar ini mengandung makna yang luar biasa. Ya, bisa juga dijadikan menjadi 2 flyer. Terima kasih. Masih kelompok 4A dan 4B silakan. Dari kelompok 4B ya, Pak. Silakan 4B. Ya, izin share screen. Apakah sudah terlihat, Bapak? Hampir, belum. Ya, sudah terlihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izinkan saya Nurul Isnaini dari kelompok 4B ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yaitu tentang infografis nilai-nilai berakhlak. Di sini kami kelompok 4 mengambil nilai berakhlak yaitu harmonis, bangun budaya harmonis di tempat kerja. Nah, di sini kami juga mencantumkan bagaimana membangun budaya harmonis di tempat kerja, yaitu salah satunya dengan senyum, sapa, dan sopan saat berinteraksi. Caranya dengan memulai setiap pertemuan dengan senyum tulus, ucapkan salam, dan gunakan bahasa yang santun. Terus yang kedua, dengarkan pendapat orang lain dengan terbuka. Caranya jangan hanya ingin didengar dong, belajarlah juga untuk mendengar. Yang ketiga yaitu dukung kerja tim tanpa membedakan. Tidak peduli status, usia, atau jabatan, setiap orang berkontribusi. Dukung rekan kerja tanpa pilih kasih karena keberhasilan adalah milik negara. Cara yang lain dengan selesaikan masalah lewat musyawarah, hadapi perbedaan dan konflik dengan kepala dingin, duduk bersama, dengarkan semua pihak, dan ambil keputusan secara adil. Yang terakhir, cara harmonis bisa dilakukan dengan rangkul keberagaman di sekitar kita.
dengan cara menghormati perbedaan budaya, agama, cara berpikir, dan latar belakang. Lingkungan kerja yang inklusif menciptakan rasa aman, nyaman, dan penuh semangat. Di sini juga kita menyertakan ASN berakhlak, harmonis, dan pelayan publik hebat. Sekian Pak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, luar biasa. Baik, kelompok 4B. 4A silakan berkomentar. Ada 4A mewakili. 3B, silakan 3B. Ya, izin mengomentari Pak. Ya, silakan. Muhammad Yusuf Setiawan. Di sini saya kira dari segi visualisasi ya itu cenderung mirip dengan tadi dalam artian ada kesan kecoklatannya itu masih mendominasi dibandingkan warna-warna yang lain ya. Jadi kurang kurang Bhinneka Tunggal Ika gitu bahasanya. Selain itu juga ada kesalahan teknis terkait dengan penulisan D ya kan. Bangun budaya harmonis di tempat kerja itu kan meskipun judul tetapi di situ kan kata depan. Kecil. Jadi D-nya harus kecil. Saya kira ini informasi yang khalayak umum tahu. Jadi mungkin bisa diperbaiki agar tidak menjadi kesalahan gitu. Terima kasih. Bagus, ada lagi? Udah 3B. Pak, boleh Iya. Pak? Kelompok berapa? Oke Pak, Iya. 3A Pak. Siap. Oke. Sedikit secara keseluruhan sudah bagus, namun ada beberapa masukan betul tadi seperti yang kata Pak Yusuf itu D-nya kayak gitu kan. Kemudian mungkin di masing-masing gambar yang ada tulisannya boleh juga yang ditampilkan itu hanya tulisan yang di bold, jadi yang kecil itu tak payah dituliskan gitu. Jadi cuma misalnya yang pertama senyum, sapa dan sopan saat berinteraksi. Terus gambar yang kedua dengarkan pendapat orang lain dengan terbuka, misal kayak gitu. Jadi karena dalam hal ini adalah infografis atau nanti jadinya poster, jadi tak payah menggunakan tulisan yang kecil. Mungkin seperti itu, Pak. Terima kasih. Baik, 2B. Izin 2A terlebih dahulu, Pak. 2A, maka 2A. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Jadi sebenarnya hampir mirip dengan beberapa feedback ataupun masukan dari poster atau flyer yang sebelumnya. Memang sudah menampilkan dengan jelas poin-poin yang ingin disampaikan, tapi terlalu banyak kalimat yang menjelaskan dari poin utamanya. Mungkin lebih bisa disingkat lagi untuk poin tambahan atau subpoin dari poin utama yang mau disampaikan. Terus terkait gambarnya, sebenarnya sudah cukup bagus melambangkan ASN. Mungkin lebih dipikir lagi untuk peletakannya. Jadi tidak selalu untuk satu poin disandingkan dengan gambar dan seterusnya. Jadi mungkin hanya beberapa gambar saja yang menerangkan di kelima atau keenam poin yang disampaikan tadi. Terima kasih Pak Teguh. Terima kasih. 1A, 1B. Mohon izin Bapak, 1A. Oke, untuk 1A mohon izin ini secara umum bagus, cuma mungkin lebih ke penempatan. Kalau ini dicetak kemudian dipasang di kantor, slide itu lebih menarik lagi dan interaksi dengan yang melihat itu lebih banyak. Terima kasih. Oke. 1B. Ya, 1B, Pak. Ya. Ya, dari 1B ini dari poster ini seperti yang sudah dijelaskan dari berbagai kritikan tadi. Yang pertama mengenai terlalu banyaknya tulisan karena pembaca itu lebih senang kalau tulisannya sedikit tapi gambarnya lebih jelas seperti itu. Terus yang kedua mengenai layout penempatan dari per item-item ini harus diperbaiki lagi, dipersimpel lagi. Demikian. Terima kasih, Pak. Baik, ya jadi terima kasih masukannya. Flyer ini bagus. Akan lebih bagus seperti usulan adik-adik tadi, jumlah gambar dikurangi. Misalnya gambar yang senyum sapa itu kan 1, 2, 5 orang. Bisa 1 orang saja atau 2 orang, gitu kan?
dengarkan pendapat orang lain. Satu dua orang bagus, dia. Kemudian yang kedua, ini yang namanya flyer itu tidak perlu ada penjelasan. Jadi dengan senyum sapa dan senyum sapa sopan saat berinteraksi, nggak usah pakai dan. Senyum sapa sopan saat berinteraksi, boleh. Ya, jadi bahasa yang mudah diucapkan, mudah dilihat. Dengarkan pendapat orang lain dengan terbuka. Itu juga boleh, tapi bisa diperpendek dengan dengarkan pendapat orang lain. Nah, itu aja sudah bagus. Coba ke bawah, Mas, ke bawah flyer ya, di bawahkan. Ya, dukung kerjasama tim tanpa membedakan. Nah, kerjasama tanpa perbedaan, lebih ringkas. Kerjasama tanpa membedakan. Nggak usah pakai dukung. Kerjasama tanpa membedakan. Selesaikan selesaikan melalui musyawarah. Selesaikan melalui musyawarah. Rangkul keberagaman. Ya, rangkum keberagaman yang ada. Nah, seperti itu selesai. Ya, itu masukan. Silakan bisa diterima, bisa Iya, terima dipertimbangkan. kasih. Semoga nanti akan bisa dicetak, bisa ditampilkan di kantor adik-adik. Terakhir 4B. Sudah kelihatan, Pak. Hampir. Mungkin satu klik lagi. Nah, sudah. Sudah. Oke. Oke, selamat siang. Izin saya menyampaikan hasil dari kelompok kami. Kelompok kami, kelompok 4A, itu terdiri dari Slamet Riyadi, kemudian Wali Al-Akbar, Robi Hermawan, kemudian Wasilatul Hasanah, kemudian Nasihatul Hasanah, dan saya sendiri Yusrina Nurdianati. Untuk tugas infografis ini, kami mengambil satu core value yang ada di ASN Berakhlak, yaitu berorientasi layanan. Dengan ajakan kami, yaitu mari berorientasi layanan, melayani sepenuh hati, mengabdi tanpa henti. Kemudian ada beberapa ajakan atau beberapa indikator yang akan kami munculkan di satu flyer ini. Yang pertama yaitu memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan ramah kepada masyarakat. Kemudian mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi atau golongan. Kemudian yang ketiga menerapkan prinsip pelayanan prima yaitu 5S plus 3S. Kemudian yang keempat menggunakan teknologi atau inovasi untuk mempercepat dan mempermudah layanan. Kemudian menjaga etika dan profesionalisme selama proses pelayanan berlangsung. Dan yang terakhir yaitu menunjukkan empati dan kesabaran saat melayani masyarakat yang memiliki kebutuhan khusus. Begitu Pak, untuk tugas dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Mungkin bisa diperkecil biar kelihatan lebih banyak. Oh, enggak. Komentar kelompok 1A? Satu B? Izin berkomentar, Pak. Ya. Kelompok berapa? 1B, Pak. 1B. Secara umum, kalau menurut saya itu mungkin sudah bagus dan sudah menjelaskan apa namanya semangat pelayanan primanya ASN. Yang mungkin menurut saya agak kurang itu perpaduan antara warnanya mungkin ya. Jadi ketika ketika kita melihat itu kayak kurang ngeh gitu loh. Nah, itu kalau soal warna. Kemudian yang kedua, mungkin antara gambar dengan tulisan mungkin agak disesuaikan. Gitu aja mungkin. Terima kasih. Terima kasih. Oke, bagus. 1B, 2A, 2B? 2B, Pak. 2B, monggo. Hafid Afridian.
Eh, secara keseluruhan sih udah bagus ya menurut saya. Cuma saya mau mengomentari masalah apa spasi di poster ini kayak terlalu rempet ya Mas, terlalu Ya. sempit gitu. Terus mungkin tulisannya terlalu banyak juga. Hmm. Terus yang ketiga, ini ada gambar ASN bikin salah fokus sih. Gitu. Ukuran gambarnya terlalu besar. Ya, terima kasih. Bagus, terima kasih. 3A, 3B. Izin menambahkan, Pak, Oke, dari 3A. 3A. Oke, mungkin secara isi dan pesan sudah sangat bagus nih, Pak, sangat lengkap. Tetapi untuk masukan saja, untuk teknik saja, mungkin untuk font yang paling atas itu bisa diubah yang agak lebih nyaman dilihat dan dibaca. Kemudian sama seperti yang tak lain tadi, mungkin pemilihan warna, terutama orang yang di depan komputer itu terlihat menyatu dengan background. Jadi mungkin bisa dipilih warna lain. Lanjut, untuk ini mungkin bukan flyer ya, mungkin jadinya expander mungkin karena lebih panjang bentuknya. Mungkin tulisannya juga sedikit dikurangi seperti tadi kata Pak Teguh, dipersingkat seperti yang 5S, mungkin disebut saja 3S plus gitu aja. Oke, mungkin itu saja Pak, terima kasih. Luar biasa. 3A, 3B. 4A, 4B. 4A. Ada? Ini yang presentasi 4A, Bapak. Ya. 4B. Ya, coba saya ini ya. Kalau untuk secara isi itu sudah bagus, pesan-pesannya juga sudah lengkap. Ya, saya sama seperti yang lain tuh untuk masalah warna sama juga fontnya tadi ya. Fontnya itu antara judul sama dengan isi itu lebih baik ini agak dibedakan kayak sama-sama bold gitu. Jadinya mungkin bisa agak dibedakan dan juga pemilihan font yang di bagian judul juga mungkin bisa dirubah agar lebih jelas gitu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Coba besarin sedikit ya dari atas ya kita lihat sama-sama. Besarin sedikit Mbak. Mas ya. Ya, sekarang dari paling atas ya cukup. Paling atas ya. Paling atas ya. Kata pertama logo Kemenak mungkin agak perlu yang kecil saja. Itu besar. Kebesaran lah. Kemudian ada kalimat mungkin begini. Mari berorientasi layanan. Mari berorientasi layanan. Kira-kira kayak gadok gitu lah. Kayak kagok gitu. Nah, lebih baik marinya itu dihapus saja. Berorientasi pelayanan. Nah, misalnya. Baru melayani sepenuh hati, mengabdi tanpa henti. Terus, ini yang namanya infografi itu kan ajakan. Ajakan itu kan perintah kampanye. Oleh karena itu, yang namanya ajakan itu tidak diawali dengan predikat memberikan. Langsung saja kata perintah, kata dasar. Berikan layanan cepat, tepat, ramah. Gitu aja. Utamakan kepentingan publik. Selesai, nggak usah panjang-panjang. Utamakan kepentingan customer. Nah, selesai. Jadi jangan terlalu banyak kata. Jadi tanpa membaca tapi melihat aja sudah masuk membaca. Coba ke bawah sedikit, Mas. Mbak, digeser. Terus menerapkan prinsip. Nah, terus apa ini? Terapkan S3, senyum salam sapa. Terapkan. Nah, kemudian menggunakan teknologi inovasi. Apa ini? Dipersingkat. Nah, gunakan teknologi atau inovasi tiada henti. Nah, kemudian menjaga etika. Jaga etika dan profesionalisme. Selesai. Jaga etika dan profesionalisme. Sudah. Nggak usah banyak kata.
Tunjukkan empati dalam melayani. Selesai. Nah, itu masukan-masukan. Kemudian adik-adik, kalau orang yang dari bahasa, seperti Pak Teguh itu kebetulan S1-nya bahasa Inggris, S2-nya linguistik juga bahasa dari IKIP Malang atau Universitas Negeri Malang. Banyak teman-teman itu dan sudah pegawai, sudah sarjana itu kadang-kadang memang seperti yang tadi diceritakan oleh teman kita itu, kadang-kadang salah tulis itu penting untuk dicermati. Contoh, kata di tadi yang di judul itu kan, yang namanya preposisi itu walaupun judul tetap katanya apa kata pertama itu tetap huruf kecil. Preposisi di, pada, dalam itu tetap huruf kecil. Kemudian nama gelar ini ada yang terhormat Ibu Dokter siapa tadi ya? Yang IAIN. Kadang-kadang menulis dokter itu pakai D besar. Itu salah besar. Karena itu jabatan profesional. Walaupun di depan itu tetap D-nya kecil. Dokter DR titik Dokter Lisa Lestari. Kadang-kadang ada orang pasang dokter pasang praktek pakai DR, D-nya besar. Itu dokter S3 itu Kak, seperti itu salah. Kebetulan anak saya dua-duanya juga dokter. Dia menuliskan namanya di depan namanya itu ya juga D kecil. Dokter kecil. Itu yang betul seperti itu ya. Baik, selesai sudah menampilkan hasil karya adik-adik semua. Boleh di stop share-nya ya. Di stop share-nya kelompok 4A ya. Baik. Adik-adik, ini adalah sinkronus yang kedua 9JP. Besok kita akan ketemu lagi. Ini masih belum ada jawaban dari Jakarta tentang pengelompokan. Kelompok 1-2 penggabungan itu belum ada jawaban, kita tunggu. Sudah Kalau ada, memang Pak. belum ada jawaban, besok karena Pak Teguh juga harus mengisi di angkatan periode sebelumnya, padahal ada 4 kelompok, besok saya ulangi bisa dicatat ya. Karena ada alternatif mengurangi waktu walaupun sebenarnya juga tidak baik, tetapi tidak nyandak waktunya. Oleh karena itu kita mulai jam 7.30 kelompok 1. Ya. Kemudian jam 9 kelompok 2. Jam 10.30 kelompok 3 sampai jam 12. Jam 13 kelompok 4. Jam 14.30 sampai jam 16 kelompok 7. Kok kelompok Pak, 7. besok bisa digabung, Pak. Oh, bisa digabung? Bisa. Nah, kalau memang sudah bisa Tapi digabung, nanti nunggu info resminya aja. ya, Bapak menyiapkannya besok nanti aja. ya. Oke, Kalau memang nanti bisa digabung, maka akan kita persiapkan materi selama 3JP. Gitu. Baik. oke. Nanti penggabungannya 1, 2, 3, 4 atau bagaimana, Mbak? 1, 2, 3, 4 aja. Oke, terima kasih. Oke, Baik, nanti kami buat skenario penggabungan. oke. Sehingga besok adik-adik tetap mulai jam 7.30. Karena Oke. Pak Teguh masih harus coach untuk angkatan 7 kelompok 2 dan mengoreksi apa tugas-tugas yang sudah banyak dari angkatan 1, angkatan 7, angkatan 9, angkatan 12 ya, angkatan 11. Jadi banyak sekali. Jadi Iya, tugas. Pak. Terima kasih, kita harus mengakhiri sampai jam sekian. Adik-adik besok tetap bersemangat. Masih ada tugas 1, tugas individu adik-adik, yaitu hari yang ke-9, membuat learning journal tertulis. Ingat-ingat ya. Learning journal tertulis sejak mengikuti MOOC
sampai berakhirnya agenda 2. Adik-adik tulis di kertas A4 fontnya 11 Arial 1,5 spasi maksimal 3 lembar. Kanan kiri atas bawah 4433. Tahu 4 kiri 4 cm, 4 cm atas, 3 bawah, kanan bawah. Ya. Selamat beraktivitas. Pak Teguh mohon maaf atas segala tutur kata, sikap yang mungkin adik-adik kurang berkenan. Kalau ada kesalahan mohon maaf. Mari saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Wabarakatuh. Monggo Mbak Terima kasih Hanafa Pak kalau ada Teguh. pengumuman. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Teguh atas bimbingannya selama 9 jam ini ya, dari pagi sampai siang. Dan adik-adik setelah materi ini, berarti untuk materi hari ini dari ke-8 hanya sinkronus 9 JP. Setelah ini adik-adik bisa beristirahat atau melanjutkan yang kemarin mungkin ada tugas yang belum diselesaikan, bisa diselesaikan sambil bisa menyiapkan pembelajaran untuk besok ya. Masih di agenda 2. Seperti itu. Ada pertanyaan dari adik-adik? Izin bertanya Bu Ana. Jadi gimana Mas? Untuk yang tugas besok itu Bu tadi yang dijelaskan oleh Pak Teguh. Oke. Kami lihat di BLC itu kan fokus pada core value berakhlak. Tapi tadi Pak Teguh bilangnya dari MOOC sampai pada hari besok. Berarti apakah tentang bela negara itu juga diinkludkan atau dari MOOC yang dimaksud adalah keterkaitan yang berakhlak saja? Itu Bu, terima kasih. Besok lagi kalau misalnya kaitannya sama soal atau materi seperti itu, pasnya ditanyakan sama Wijaiswara. Kalau sama panitia itu kaitannya sama Teknis ya Bu teknis ya. Siap. penyelenggaraan, Mohon iya, maaf. kayak Tadi kelihatannya Pak bajunya Teguh atau apa terburu-buru. gitu. Mohon maaf Bu. Kalau belum punya kontaknya, tapi kalau setahu saya setiap WI itu selesai per agenda. Kalau Latsar ini per agenda, jadi nggak ada tugas yang langsung nyambung dari agenda 1 sampai agenda 4. Kecuali nanti saat adik-adik membuat aktualisasi. Kalau aktualisasi itu memang semuanya harus melibatkan memasukkan unsur dari agenda 1, 2, dan 3. Kalau tugas-tugas biasanya agenda 2 ya selesai di agenda 2. Mungkin maksudnya Pak Teguh, MOOC-nya itu adalah kemarin adik-adik ikut MOOC kan ada agenda 2 juga. Nah itu mungkin maksudnya seperti itu. Untuk lebih pasnya adik-adik nanti bisa menanyakan atau saya bantu tanyakan ke Pak Teguh juga nggak apa-apa. Nanti saya share di grup atau di grup juga Pak Teguh ada di grup kita. Terima kasih Bu. Oke. Kalau belum ada di grup nanti Pak Teguh saya masukkan di grup kita. Ye, gitu. Oke, sudah nggak ada pertanyaan ya. Kalau nggak ada pertanyaan ini bisa ditutup Mbak Aul. Mbak Aul, halo. Ada, kita reclaim host dulu kalau gitu. Baik, dengan berakhirnya karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, pembelajaran pada hari ini sudah selesai. Jangan lupa nanti absen di PLC yang belum absen ya, karena jam 5 sudah selesai. Kalau adik-adik selesai sampai jam 5 nggak ada absen, berarti memang nggak bisa. Dan itu kalau sudah terlanjur lupa, nggak usah disesali. Karena untuk absensi di PLC itu masuknya pada
aspek penilaian disiplin. Penilaian disiplin itu bukan hanya penilaian sikap, penilaian sikap. Jadi sikap itu adalah termasuk disiplinnya adik-adik mengikuti Zoom, disiplinnya menggunakan seragam, disiplin dalam menjawab atau mengerjakan tugas dan lain-lain seperti itu. Nah, selain disiplin, adik-adik juga ada nilai sikap itu dari keaktifan adik-adik dalam pembelajaran, aktifan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Oke, Bu, yang pertama, Bu, Nggih. untuk yang Baik, absen Bu. VLC kan tanggal 21 hari pertama itu kan ada yang absen atau tidak. Gimana, Bu? Gimana? Untuk absen yang di VLC itu kan tanggal 21 itu pertama kali mulai itu ada yang absen, ada yang enggak. Itu gimana, Bu? Iya, iya. Maksud saya seperti itu. Kalau sudah terlewat ya sudah, nggak apa-apa, nggak Oh, usah terlalu disesali. Tapi yang selanjutnya, kalau bisa jangan sampai terlewat. Adik-adik bisa menyetel pengingat. Jadi selama setiap hari itu jangan lupa absen. Kemudian jangan lupa kerjakan tugasnya sebelum deadline. Jangan dipepet-pepet kayak gitu. Takutnya adik-adik belum deadline, adik-adik nggak ngisi, ternyata nanti pas deadline nggak bisa, ada listrik mati, sinyal jelek seperti itu. Jadi kalau misalnya udah dikerjakan ya udah langsung aja diupload, nggak usah menunggu sampai deadline waktu. Sama juga absensi juga seperti itu. Mumpung ini masih ingat, langsung bisa absen. Cuman sehari sekali aja kan? Iya. Oke, tidak cukup? Cukup nggak? Kalau udah Nggih, cukup, Bu. besok untuk pembelajaran besok kita mulai lagi 7:30 seperti tadi pagi 8. ya. Oke. Cuma Ibu. karena besok itu hanya 3 jam. Oke, besok hanya 3 jam. Kelompok 1 bergabung sama kelompok 2, kemudian kelompok 3 sama kelompok 4. Besok besoknya lagi bisa, oh ya, untuk yang agenda 3 nanti kita rubah jamnya 3:4 kemudian 2:1. Jadi alhamdulillah kemarin dari pimpinan Balai Diklat Keagamaan Semarang yang saat ini ke Jakarta ke Lembaga Administrasi Negara meminta diskresi untuk keringanan penggabungan jam mengajar. Kalau sebenarnya kalau kalau dari LAN sendiri itu mengharuskan pembelajaran kita itu dalam satu kelompok itu 10 orang maksimal. Nah, karena kami kena tsunami latsar untuk tahun ini, jadi bukan hanya badai tapi tsunami latsar. Ya, bayangkan dengan SDM kami yang hanya nggak ada 100 orang, dengan waktu yang sangat singkat seperti ini, diwajibkan menyelesaikan latsar untuk adik-adik semua, 2.600 sekian peserta, dengan waktu yang sangat terbatas dan kondisi keuangan yang diefisienkan oleh negara juga. Kalau misalnya enggak, kalau misalnya dengan banyak uang, mungkin kami bisa ngambil tenaga pengajar dari mana-mana. Karena ini sudah nggak ada uangnya, nggak bisa membayar. Akhirnya WI-nya seperti yang adik-adik lihat itu mengajarnya kelompok 1, 2, 3, 4 seperti itu kan. Kasihan sekali dari pagi sampai siang dengan materi yang sama seperti itu. Nah, alhamdulillah sudah bisa. Jadi mulai besok kita bisa menggabungkan antara kelompok 1, kelompok 2 kita gabungkan, kemudian kelompok 3 dan kelompok 4 bergabung. Jadi cuma 2 kali ulangnya. Kalau kemarin kan bisa sampai 4 kali mengulang materi yang sama, 10, 10, 10 itu kasihan juga gitu. Itu ya Alhamdulillah. adik-adik ya. Ya, Alhamdulillah. semangat, Bu. Semangat. Oke. Ini Ya Mbak Bu, Aul yang ini sabar ya Bu ya. kasihan Mbak Aul jadi kurus nanti. Itu ya adik-adik ya. Adik-adik juga semangat dan terima kasih atas perhatiannya, atas Bu. ini ya semangatnya mengikuti pembelajaran. Oke, terima kasih. Ada yang mau disampaikan, Mbak?
Mbak Ade, adik-adik sudah pernah masuk SIM Diklat belum? Belum, Bu. Belum, SIM Bu. Diklat, belum ya? Belum. Belum ya? Belum. Di suratnya ada nggak SIM Diklat? Nggak ada. Dulu Mas Wan, pertama ada Bu, tapi yang Mas Wandi, mengisikan itu admin Biodata. kabupaten. suratnya nyinggung SIM Diklat nggak? Biodata SIM Diklat yang isi itu Nggak. orang dari kabupaten, Bu. Kan biodata tok. Kalau penilaiannya belum ya? Tambah sisa. Penjaminan mutunya pakai. Nek kelasku sih tak suruh. Ya nggak apa-apa. Ya Pak, nek aku sementara ini tak sampaikan dulu. Gitu ya. Oh iya. Baik. Oke, nanti berarti ada waktu sendiri ya adik-adik untuk mulai mengisi penilaian. Jadi kalau di Simdiklat itu sebenarnya ini apa namanya aplikasi dari Badan apa sih nama baru kita Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan SDM. Saya tuh lupa, soalnya itu nama nomenklatur baru. Ingatnya Badan Diklat aja gitu. Badan Pengembangan SDM itu kita punya aplikasi namanya SIMDiklat. Jadi semua peserta, semua alumni Diklat itu datanya terekam di SIMDiklat. Nah, nanti adik-adik juga kalau adik-adik kemarin sudah mengirimkan data berarti sebenarnya sudah ada di situ. Tapi yang memasukkan adalah admin SIMDiklat di kabupaten atau di instansi masing-masing. Nah, adik-adik juga bisa masuk sendiri, bisa mengakses ke SIMDiklat. Nanti ada tutorial, kapan ya? Jangan sekarang ya. Lewat ini aja ya. Apa caranya saya kirimkan lewat WA aja ya. Nanti adik-adik coba kalau ada kesulitan bisa menghubungi kami. Seperti itu bisa adik-adik. Iya Bu, Baik, Bu. siap. Baik, oke, terima kasih. Oh, siap. Sama-sama, Sama-sama Bu. Bu. Oke, Assalamualaikum Semangat, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Warahmatullahi Semangat, Bu. wabarakatuh. Terima kasih Oke, Bu. Isi terima lab. kasih. Ibu. Saya NG. Oke. Oke, Bu. Link seminarku sama.